wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Harlina dengan NIM 2314070290 dari kelas PGMIG. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Penyebaran agama Hindu di Indonesia. Terdapat 5 teori. Teori yang pertama yaitu teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. 2. Teori Waisa. Menurut para pendukung teori Waisa, kaum Waisa ini merupakan kelompok para pedagang inilah yang berperan besar dalam menyebarkan agama Hindu sehingga dapat diterima di kalangan masyarakat. 3. Teori Ksatria. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebaran agama Hindu ke Nusantara dibawa oleh kaum Ksatria. 4. Teori Brahmana. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia ialah golongan Brahmana. 5. Teori Nasional. Teori ini mengungkapkan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia aktif berjualan di India pula membawa agama dan kebudayaan Hindu. 2. Penyebaran agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad kedua Masehi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penemuan Buddha di Jember dan Sulawesi Selatan. Catatan awal mengenai keberagaman Buddha dari laporan seorang penggelana dari Cina yang bernama Pai Heng pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu yang memiliki bukti sejarah tertua. 2. Kerajaan Tarumanegara adalah sebuah kerajaan kedua di Nusantara dan pertama di Jawa Barat. 3. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang berada di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 Masehi. 4. Kerajaan Melayu adalah kerajaan yang berada di Sumatera. 4. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berada di Pulau Sumatera. 6. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan yang berada di Jawa Tengah, terletak di aliran Sungai Baguanto. Bentuk-bentuk kebudayaan fisik dan non-fisik Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Bentuk-bentuk kebudayaan fisik Hindu-Buddha di Indonesia. A. Arsitektur dan seni bangunan. Arsitektur warisan Hindu-Buddha dapat dilihat pada stupa dan candi. 2. Seni sastra. Peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ialah prasasti, kitab, dan kakawin. 3. Seni rupa atau seni ukir. Seni rupa dapat dilihat pada relief dan dapat juga dilihat pada dinding candi, biasanya berupa gambar dan hiasan. 2. Bentuk-bentuk non-fisik kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Konsep raja dan sistem pemerintahannya sebelum masuk kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 2. Askara dan kesusastraan dapat dilihat pada huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta di Indonesia. 3. Kepercayaan. Agama Hindu menyebarkan konsep-konsep dewa kepada masyarakat Indonesia. 4. Sertifikasi sosial. Masyarakat Indonesia mengenalkan kasta di berbagai daerah. D. Pengaruh Hindu-Hindu terhadap kebudayaan Indonesia. 1. Interaksi. A. Bahasa. B. Religi atau kepercayaan. C. Organisasi sosial kemasyarakatan. D. Sistem pengetahuan. E. Peralatan hidup dan teknologi. 2. Akulturasi. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru. Berikut hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia sebagai berikut. A. Kesusastraan dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. B. Sistem kepercayaan. Sejak masa praaksara, masyarakat waktu itu sudah dipercaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. C. Sistem kalender. Pada masa praaksara, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan sistem peninggalan kalender Mongso dari kalender buku.